Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Sabtu 1 Juli 2023. Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Roma 7 ayatnya yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, awalnya dinamit diciptakan untuk menolong pekerjaan di pertambangan. Namun di kemudian hari, orang-orang memakainya dalam perang untuk mengadakan banyak kehancuran. Sesuatu yang baik kemudian berubah menjadi sarana maut. Begitulah fungsi hukum Taurat berkaitan dengan dosa menurut Rasul Paulus. Taurat pada dasarnya baik dan kudus. Namun, karena manusia dikuasai natur dosa, hukum yang baik itu justru merangsang manusia untuk makin berdosa. Hukuman maut menjadi tak terelakkan. Namun bersyukur oleh karena karya salib Yesus, Allah melepaskan kita dari belenggu Taurat dan dosa. Kita telah putus hubungan dari Taurat dan dosa dan dipersatukan dengan Anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, pemaparan di atas menyingkapkan kengerian dosa kepada kita. Dosa tidak hanya jahat, tapi juga dapat mengubah yang baik menjadi jahat. Dosa membuat manusia menyalahgunakan kebaikan Allah. Uang itu baik, mempunyai keturunan itu baik, tetapi dosa membuat orang-orang memberhalakan uang dan anak-anaknya. Oleh karena dosa, manusia selalu mencurigai Allah. Segala hal yang diizinkan terjadi di dalam hidup manusia dianggap sebagai kutuk atau cobaan dari Allah. Bagi orang berdosa, semua yang dilakukan Allah selalu dipersepsikan salah. Bapak Ibu Saudara, kiranya kenyataan itu menjadi peringatan bagi kita. Betapa malangnya nasib orang yang dikuasai dosa. Hal yang baik menjadi buruk baginya. Segala kekayaannya menjadi kutuk, segala pencapaiannya sia-sia. Orang yang menikmati dosa biasanya sulit untuk menerima anugerah keselamatan, sebab ia sudah terjebak dalam lubang maut. Maka Bapak Ibu, bersyukurlah bila kita dilepaskan dari perangkap yang mematikan itu. Tuhan Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa dan memberi kita hidup baru. Mari kita hidup sesuai status dan keadaan kita yang baru, yaitu sebagai orang-orang yang tidak lagi dikuasai dosa. Bersyukurlah sebab Allah memberi kita kuasa untuk melawan natur dosa. Bapak Ibu Saudara, kita telah menjadi milik Kristus. Dialah kepala dan Tuan kita. Bagi Kristuslah seluruh hidup kita. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar kepada setiap kami. Bahkan Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa kami, menggantikan hukuman kami di kayu salib, sehingga hari ini kami boleh menjadi anak-anak Allah, bukan lagi orang-orang yang kemudian menjadi hamba-hamba dosa. Kami telah menjadi anak-anak Allah yang sekarang tujuan hidupnya adalah menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan saja. Tolong kami, supaya kami boleh terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Berikan kepada kami kekuatan. Ingatkan kami ketika kami lupa. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan itu boleh senantiasa mengurapi dan memberkati kami, sehingga kami boleh terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin. Biarlah kami boleh terus memuliakan Tuhan, dan sekali lagi boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi sesama kami.
Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat menjadi berkat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.